Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan kubuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiful Karim semakin viral teman-teman ya. Namun alhamdulillah ini sudah ada berita. Ini beritanya baru hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024. Berarti ini berita baru banget ya. Sudah ada tanggapan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah dan ukhuwah, yaitu Pak Kiai Khalil Nafis, memberikan pernyataan orang yang mengaji ke Saiful Karim berhenti saja. Nah, ini beritanya teman-teman ya, dari republika.co.id. Saya bacakan dulu ya sedikit beritanya. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang dakwah dan ukhuwah Kiai Muhammad Khalil Nafis melihat ceramah Saiful Karim banyak yang salah. Sehubungan dengan itu, MUI menghimbau masyarakat berhenti mengaji ke Saiful Karim. Ini jelas ya, disuruh berhenti mengaji ke Saiful Karim karena memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada di majelisnya Saiful Karim. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua MUI di bidang dakwah dan ukhuwah. Sebenarnya teman-teman, berdasarkan jejak digital yang ada, itu sejak tahun 2012 Kemenak sudah melarang ajaran Saiful Karim. Ini beritanya dari Tribun Jambi teman-teman ya. Judulnya Kemenak larang ajaran Saiful Karim. Ini ada data terbit beritanya Sabtu tanggal 2 Juni tahun 2012. Jadi sudah sejak tahun 2012 ya, Kemenak sudah melarang kajian-kajiannya Saiful Karim, tapi entah sampai sekarang masih ada aja ya. Dan juga ada jejak digital, ini saya lihat beritanya dari sebuah pemberitaan online juga. Di sini judulnya diduga gara-gara pengajian Saiful Karim rumah tangga nyaris hancur. Jadi memang berdasarkan jejak digital semenjak tahun 2012 Kemenak itu sudah sempat melarang kajian-kajiannya Saiful Karim. Ini mengingatkan kita dengan Panji Gumilang ya, yang juga ketahuan penyimpangan-penyimpangannya sejak belasan tahun tapi tidak ditindak-tindak juga. Sampai pada akhirnya viral di tahun 2023, benar-benar viral banget baru akhirnya ditindak. Gimana negara kita mau aman kalau penindakan hukum itu hanya berdasarkan viral saja? Kalau ada maling yang nggak viral nggak ditindak. Kalau ada koruptor yang nggak viral nggak ditindak. Kalau ada oknum kepolisian yang nggak viral nggak ditindak. Ada pemuka agama, ada orang yang ngaku kiai tapi ajarannya menyimpang nggak viral nggak ditindak. Jadi semuanya nunggu viral dulu. Saya yakin nih Saiful Karim kalau viralnya redup itu nggak akan ditindak juga nanti teman-teman. Coba lihat tadi kan kita baca tuh beritanya. MUI sudah tahu bahwa ajarannya menyimpang dan menyuruh masyarakat tidak mengikuti kajian-kajiannya Saiful Karim. Pertanyaannya kenapa masyarakat yang dilarang ikut? Kenapa nggak Saiful Karimnya ini loh yang diapain gitu? Ditindak atau gimana? Ibaratkan suatu tempat banyak begal teman-teman. Suatu jalan banyak begalnya. Orang-orang dilarang lewat situ karena banyak begalnya. Seharusnya bukan dilarang lewat situ, tapi begalnya yang udah tahu tuh kelihatan begal, itu yang ditangkap. Ya kita berharap lah ya tahun 2024 ini kan kita milih presiden lagi. Semoga presiden kita, pemimpin negara kita berikutnya bisa menegakkan hukum tidak hanya berdasarkan viral saja, tapi melainkan memang berdasarkan penindakan hukum seadil-adilnya dan menumpas kejahatan teman-teman. Saya iseng-iseng coba ketik di pencarian TikTok Saiful Karim Injil. Ternyata menemukan video-video Saiful Karim yang juga berbicara tentang kitab Injil nih. Coba kita simak ya. Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat. Ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Ya, jadi kajian-kajiannya Saiful Karim ini juga berdasarkan kitab Injil katanya ya. Di sini ada captionnya. Ternyata tafsirnya berdasarkan Injil teman-teman ya. Dalam Islam itu Al-Quran dan hadis tidak kurang pencerahan di dalamnya.
pencerahan akidah, pencerahan akhlak, pencerahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah lengkap, dan saya rasa tidak perlu mengambil dari kitab-kitab lain lagi. Lagi pula diturunkannya Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penutup ajaran-ajaran yang sudah lalu, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya entahlah ya, Saiful Karim ini kok ya sok-sokan juga nih pakai Injil katanya ya. Coba kita simak lagi videonya nih. Banyak teman-teman, nggak cuma satu. Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Wah, Saiful Karim hatam Injil loh. Jarang-jarang ya, Pak Pendeta aja jarang tuh yang hatam Injil. Saiful Karim hatam Injil katanya. Jangan-jangan ini kiai atau pendeta. Ini dengerin ya. Kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil. Dan tidak ada yang salah di sana. Tidak ada yang salah katanya. Yang salah pikiranmu tentang Injil. Karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Siapa yang benci Injil? Kita sebagai umat Islam tidak membenci Injil, teman-teman. Bahkan kita wajib mengimani kitab Injil sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi, tolong dibedakan ya, kitab Injilnya Nabi Isa dengan kitab yang ada di masa sekarang yang dianggap Injil, yang sudah melalui perubahan-perubahan. Yang kita imani itu yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu firmannya Allah yang asli, yang tidak melalui perubahan. Adapun yang beredar sekarang sudah melalui revisi, itu yang kita hindari. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lagi pula dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan adanya Al-Quran, itu udah penghapus ataupun penutup ajaran nabi-nabi sebelumnya. Jadi ya ngapain lagi ya kita pakai Injil, teman-teman, kan begitu. Cukup kita imani saja sebagai kitab yang ada di nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW. Kita dengarkan lagi nih penjelasannya Saiful Karim. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar. 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Mengimani kitab Injil tidak perlu juga kita membaca, tidak perlu kita mencari tahu isi di dalamnya. Cukup kita imani saja bahwa ada kitab-kitab terdahulu dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup seperti itu aja, nggak perlu juga kita belajar isinya terus kita imani gitu. Nggak ada anjuran seperti itu, teman-teman. Lucu kan? Ya. Memang lucu kalian ini. Ya, Saiful Karim yang lucu. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh. Padahal bapak saya ngajarkan pada saya, kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya, sekali lagi saya katakan tidak ada anjuran dalam ajaran agama Islam bahwa kita juga harus mempelajari isi kandungan yang ada di dalam kitab Injil, teman-teman. Ya cukup kita imani saja sebagai kitab yang dahulunya pernah ada di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Lagi pula, teman-teman, kitab Injil yang ada pada masa sekarang bagi umat Islam itu sudah tidak sama lagi seperti apa yang ada pada Nabi Isa alaihi salam, karena sudah melalui perubahan-perubahan. Kalau kita belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang, ya salah-salah bisa murtad, teman-teman. Karena kitab Injil yang ada pada masa sekarang itu kan narasi-narasi inti yang ada di dalamnya menuhankan Nabi Isa alaihi salam kan. Lama-lama orang Islam yang belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang untuk diimani isinya, oh bisa murtad, teman-teman. Apa maksudnya nih ya? Saiful Karim menyuruh untuk umat Islam belajar kitab Injil yang ada pada masa sekarang. Padahal jelas-jelas itu sudah melalui perubahan dan tidak sesuai dengan akidah-akidahnya umat Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.